Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah hafizakumullah. Kita lanjutkan istifadah kita, yaitu kita ambil pelajaran nasihat bagi kita semuanya dengan kita membaca hadis-hadis, ayat ataupun hadis yang dicantumkan dan dipilihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannati dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan kita masih di bab yang kedua ataupun bab taubah, yaitu pelajaran untuk kita anak-anak dan ikhwas rahimakumullah, yaitu berkenaan dengan at-taubah, bertaubat. Kita akan baca di sini hadis yang dipilihkan oleh beliau rahimahullah, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an. Ya, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang beliau adalah menjadi pelayan Rasulullah, yang mendampingi dan membantu Rasulullah, komitmen dan konsisten membantu beliau sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi, ya, mendampinginya manakala beliau bisa mendampinginya dan membantu kebutuhannya. Sehingga beliau banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya seringnya beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pelajaran yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau sabdakan dalam riwayat muttafaqun alaih berkenaan dengan masalah taubat ini. Nabi bersabda, "Lallahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Ini pelajaran luar biasa, Masya Allah, yang tentunya ini akan memotivasi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa-dosa kita yang setiap hari kita kerjakan. Beliau mengatakan, sungguh katanya, Allah itu lebih bahagia, lebih senang dengan sebab taubatnya atau taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan seseorang di antara kalian yang dia itu kehilangan ba'irnya, keledainya ataupun kendaraan yang mengangkut barang-barang perbekalannya, barang-barang yang berharga yang dia taruh di atas kendaraannya. Kalau dulu ba'ir, ya, keledai, ya. Kalau sekarang barangkali ya truk lah begitu, yang ba'ir atau kendaraan tersebut hilang, waqad adallah, sehingga semuanya lenyap, semua perbekalan dan barang-barang yang berharga milik dia lenyap semuanya. Fi ardi falatin, ya, yaitu di suatu tempat yang jauh ataupun tempat yang dia belum pernah singgah di sana dan tidak ada siapa-siapa. Artinya tatkala seseorang dia kehilangan barang bawaannya, terus dia itu menemukan lagi barang tersebut, tentunya bahagia sekali. Ya, orang tersebut tatkala menemukan barang yang
dia hilang barangnya tadi, itu dia bahagia sekali. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia lagi manakala ya ada ya permintaan taubat dari hambanya. Allah senang sekali kembali hambanya itu kepada Allah. Wa fi riwayatin li Muslim, dan ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang lebih lengkap lagi ya ikhwan anak-anak ya. Ya, beliau bersabda, "Lallahu asyaddu faraha." Sungguh katanya, Allah Subhanahu wa taala itu bahagianya luar biasa. Luar biasa bahagianya. Bi taubati 'abdi, dengan sebab taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat dengan dosanya. Min ahadikum, dibandingkan kebahagiaan seseorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falah. Ya, dibandingkan kebahagiaan seseorang di antara kalian yang ya, yaitu ada di atas kendaraannya manakala dia sedang berada di suatu tempat yang jauh dari sana sini. Fanfalatat minhu, lalu kendaraan yang membawa ataupun ya kendaraannya makhluk hidup gitu ya. Jadi kendaraan yang dia gunakan untuk membawa barang-barang itu makhluk hidup, keledai gitu, atau unta, atau kuda gitu. Nah itu sehingga bisa pergi sendiri. Fanfalatat minhu, ya, hilang darinya, lenyap begitu. Fabainama huwa kadzalik, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha. Sementara di kendaraannya tadi itu di situ ada makanan perbekalannya, minumannya. Dia ada di suatu tempat yang jauh sana sini, di katakanlah padang pasir sudah. Ya, kendaraannya hilang. Fa aysa minha, akhirnya dia pun putus asa sudah. Karena kemanapun dia memandang bisa melihatnya sebetulnya. Dan tidak nampak kendaraannya itu. Ya, mau dikejar kemana nggak tahu, arahnya kemana nggak tahu sudah. Karena itu di tempat yang terbuka, tempat lapang, yang dipandang pun semuanya bisa kelihatan dan kemana nggak nampak. Sudah putus asa akhirnya dia. Dalam keadaan keterputus asanya dia, fa'ata syajaratan, akhirnya dia mendekat ke sebuah pohon, fattaja'a fi dhilliha, dia pun akhirnya bersandar di pohon tersebut sambil bernaung di bawahnya. Ya, bernaung. Wa qad aysa min rahilatihi, dia sudah putus asa. Putus asa untuk mendapatkan kendaraannya tadi, binatang yang membawa perbekalan yang tadi sudah duduk aja. Bersandar, tidak ada orang lewat, mau kemanapun jauh, udah putus asa dia, anak-anak. Fabainama huwa kadzalik, tatkala kondisi dia seperti itu, dalam keadaan putus asa, tidak ada orang yang bisa untuk dimintai pertolongan, perbekalan dia sudah gak punya apa-apa, sudah. Idh huwa biha qa'imah indah, tiba-tiba dia mendapati itu kendaraannya, ya, onta ataupun keledainya ada di hadapannya. Wah, kaget dia. Kok tiba-tiba nongol kendaraannya? Entah dari mana arah datangnya, yang jelas dia saat itu sedang dalam keadaan putus asa. Pandangannya hampa, ya, pandangannya kosong sehingga tidak tahu ada siapa, ada apa di depannya. Kok tiba-tiba begitu sadar kendaraannya ada di depannya, utuh dengan semua bawaannya. Seneng gak anak-anak? Seneng gak? Oh, senang sekali, tiba-tiba datang. Fa'akhadha bi khitamiha, akhirnya langsung dipegang itu, ya, tali pelanaknya dipegang, ya, talinya sudah dipegang kuat-kuat, sekarang sih nggak mau dilepas lagi. Ya, thumma qala min syiddatil farah, kemudian setelah diambil tali yang, ya, tali pelanaknya itu, ya, yang mengikat kuda ataupun itu dipegang dengan kuat-kuat, dan karena saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah,
engkau adalah hambaku, sementara aku adalah Tuhanmu. Benar nggak? Hah? Kebalik anak-anak. Ya, saking senangnya, ngomongnya keseletot. Tahu nggak keseletot anak-anak? Salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, sedangkan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena bahagianya luar biasa. Salah dia mengucapkan. Kalau dalam keadaan tidak seperti itu, wah, ini kayak Fir'aun anak-anak. Ya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Oh ya Allah, langsung siksa itu. Ya, sudah sombong. Ini sih Allah malah tidak menganggapnya kesalahan yang begitu fatal ini. Karena dia di luar ya, kesadarannya, yaitu kebahagiaan yang luar biasa. Dia sangat bahagia karena kendaraannya datang, barang-barang bawaannya masih utuh, lengkap semuanya, bahagia sekali. Kebahagiaan orang tersebut anak-anak itu belum seberapanya kalau dibandingkan dengan kebahagiaan Allah. Tatkala hambanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hambanya dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia menyadari, dia menyesal berbuat dosa, terjerumus kepada dosa, melanggar perintah Allah. Dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lallahu asyaddu faraha. Maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih lagi bahagianya tatkala ada hambanya dia kembali kepada Allah, minta ampun, minta maaf kepada Allah atas dosa-dosa anak-anak. Dan kalau Allah sudah bahagia anak-anak itu, Allah hapus semua dosa-dosanya. Karena kata Nabi SAW, ya, at-taibu kaman at-taibu ya, kaman ladhan balah au kamakal. Orang yang bertobat itu sudah tidak lagi dosa bagi dia. Ya, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Artinya Allah hapus semua dosa. Makanya anak-anak, hafizakumullah ya, ini pelajaran untuk kita semua ya, untuk kalian dan kita semua ya ikhwan. Ya, segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Ada kesalahan, segera, jangan tunda-tunda, minta maaf, mengakui, menyadari, menyesal. Ya, menyesal supaya jangan sampai langkah kita selanjutnya ya terganggu, terganjal dan terhalangi karena kita masih punya dosa. Itu pelajaran kita hari ini anak-anak rahimakumullah dan sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita banyak bertobat minta ampun kepada Allah. Sebagaimana pelajaran sebelumnya, Nabi kita saja sehari semalam itu berdoa sampai 70 kali, bahkan riwayat yang lain sampai 100 kali bertobat minta ampun kepada Allah SWT. Fama balu bina, lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa, masa kita agak bertobat ya. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertobat, menyadari, mengakui, menyesali dan meminta ampun kepada Allah atas dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alim bishawab wa sallallahu wa sallama ala Muhammad. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.